Assalamualaikum Sobi, kali ini aku mau unboxing buku komik lagi. Nah, bentar lagi tuh film Sri Asih bakalan tayang di bioskop menyusul film Gundala yang pertama. Jadi aku mau unboxing buku komik Sri Asih. Ayo kita lihat buku komiknya seperti apa ya. Ayo let's go. Nah, ini kita mulai unboxing ya. Ini tuh ini dia bukunya Sobi, kayak gini dia penampilan covernya. Ya ampun, lucu banget ya, kayak di gambar-gambar yang ada di webtoon gitu loh. Mukanya tuh covernya imut gitu, ceweknya juga cantik gitu. Dan aku suka tipe gambar yang kayak di webtoon, memang bener-bener dicetak sama dia kayak gini. Gambarnya unyu-unyu kekinian, lucu. Jadi di sini tuh Sri Asih, Dewi Keadilan, Dewinya cantik. Nah, ini yang bagian sininya nih gambarnya keren nih, Dewinya keren. Terus bagian belakangnya itu dia ada kayak gini sinopsisnya kayak gini. Rengganis, seorang aktivis yang ditugaskan meliput berita pertikaian antara masyarakat dan perusahaan tambang. Nah, di tengah liputan, Ganis berhadapan dengan ancaman dari makhluk penunggu tanah adat. Namun, dengan kekuatan Dewi Asih yang menitis di dirinya, Ganis melawan dan menegakkan keadilan. Tetapi, kenapa tiba-tiba muncul Sri Asih yang lain? Jadi ceritanya ada Sri Asih yang lain nih. Kayaknya kalau dibikin film aku suka sih, cuman bingung nanti gimana mereka buat setting tempatnya itu ya. Penasaran sama settingan tempatnya. Jadi di dalam bukunya itu kayak gini. Awal depan utamanya seperti ini. Lalu halaman keduanya tuh semacam daftar cerita. Jadi daftar ceritanya di sini tuh ada dua. Cerita pertama itu Dewi Keadilan, yang kedua Sri Asih versus Sri Asih. Yang kayak tadi tuh ada Sri Asih yang lain. Nah, itu kan gambarnya kayak di hutan rimba gitu, ada harimau dan macam-macam. Aku penasaran kalau misalnya ini dijadikan film, settingan yang mereka ambil itu di mana ya? Dor. Lihat nih dia. Tuh. Lagi berusaha memburu hewan-hewan yang ada di hutan dan dia nggak terima dong. Jadi dia berusaha melindungi. Kasihan ini Sobi, lihat nih. Macannya ketembak. Terus itu dia akhirnya cerita kota lagi. Dan tiba-tiba di suatu malam di Sabinya dapatlah dia sebuah mimpi, semacam mimpi gitu, ketemu sama Sri Asihnya. Saya terpilih katanya. Wah, gambar-gambarnya sekilas gambar seperti itu dia perjalanannya dan kegiatan-kegiatannya waktu. Jadi orang-orang itu penjahat. Nah, anggap aja kita penjahatnya gitu ya. Mereka itu ketakutan dan mengatakan kalau si Ganis itu siluman karena kekuatannya dia itu. Karena dia kan manusia, tiba-tiba punya super power gitu. Matanya kayak gini dia, makanya dibilang siluman. Tuh kayak gitu ya kan. Terus itu dia bisa melayang-layang ke atas juga dia.
Intinya dia melawan si pemburu-pemburu itu. Nah, suatu hari itu di kampungnya datang nih orang misterius. Orang misteriusnya pakai tongkat, tudung, matanya kayak gitu. Nah, itu dia warganya ketakutan siapa itu sebenarnya. Ini yang baju super Hawaii dan paling nyaman sedunia. Dia pakai baju itu, tapi besok kita lihat apakah di filmnya dia akan menggunakan baju corak seperti ini. Ini memang paling nyaman kalau misalnya dipakai untuk sehari-hari ya, adem silir. Zing 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 zing, mulailah tiba dia muncul yang mengerikannya ini. Sobi, lihat nih sosoknya, ini sebenarnya siapa? Hahaha, hebat kau Matutu. Matutu ternyata si monster yang ini tuh namanya Matutu, dan dia ditugasin untuk menghabisi si Ganis, menghabisi Ganis yang mendapatkan kekuatan Sri Asih tadi. Jadi itu seperti lawannya gitu. Warga desanya itu pada demo. Nah, itu tiba-tiba di sini kan dia datang ke tempat para pengrusuh tadi ya, dan muncullah si monster macan nih. Macan tapi dia berubah jadi monster. Nggak tahu tuh macan yang tadi ketembak atau macan jadi-jadian di sini. Dia ternyata bisa bicara di sini teman-teman, monsternya, tapi dia bentuknya macan yang tadi tuh, macan kumbang atau macan apa tuh. Jadi si Ganesnya ngelawan macan itu kan. Dan tiba-tiba muncullah yang tadi sosok misterius, pakai jubah, tongkat kayu, mata berkilau. Di sini Jawa ya, di sini gambarnya keren ya Sobi. Lihat tuh dia. Tadi kan kayak gambar kakek-kakek, ternyata ini sepertinya tidak seperti kakek-kakek. Dan di sini ada kilas baliknya si Ganis waktu masih kecil. Jadi si Ganis ini dia bingung kan. Yang tadi tuh orang misteriusnya, apakah dia adalah komplotannya para pemburu ataukah siapa? Kenapa dia tiba-tiba nyuruh si Ganis pergi? Ternyata ya tadi itu dia adalah tokoh adat. Dia adalah yang sosok yang menjaga tanah. Tengok nih macannya tiba-tiba tadi jadi monster, sekarang jadi di semak-semak. Kira yang sosok misterius itu tuh tadi laki-laki, dan ternyata setelah di zoom Sobi mukanya perempuan ya tuh. Penasaran besok siapa sih yang meranin ini ya? Aku justru bermaksud membantu penduduk sini, katanya Ganis. Membantu? Kau pikir begitu? Seperti ini dia kecelakaan orang tuanya. Akhirnya kita lanjutkan lagi dia, setelah dia melihat kekacauan yang terjadi di desa itu, lalu tiba-tiba dia melihat sebuah buku yang terdapat gambar di atasnya itu sosok misterius tadi. Jadi sosok misterius tadi itu di buku itu seperti hal mitos sudah ada sebelum letusan Gunung Toba. Oh, ternyata dia di sini sebelum letusan Gunung Toba. Berarti posisinya besok mereka ngambil tempatnya di daerah Sumatera. Nggak baca yang ada di webtoon nih teman-teman. Jadi ini kalau cerita komennya agak seperti ini. Wah, ini tengok nih Dewi Sri Asihnya. Waktu kecil pun dia sudah muncul juga di
di tubuhnya Ganis ya, sering bantu-bantuin si Ganis gitu. Nah, si penunggu tanah adatnya itu masih tetap saja dia menyuruh si Ganis itu pergi. Padahal si Ganis itu mau membantu warga sekitar situ. Tapi si pemilik tanah adat itu berpikir bahwa dia itu sebenarnya malah jadi mengacau. Tidak mungkin, cerangat, apa ini? Kenapa dia seperti wow? Setelah dia tadi itu hampir kalah sama si sosok misterius penjaga tanah adat nih, tiba-tiba si sosok misterius itu kaget. Ternyata muncul Dewi Sri Asihnya. Wow, di sini nih, lihat. Ganesha tergapar di sini kan. Sri Asihnya muncul. Wih, keren ya bajunya, rambutnya panjang, seliwir-seliwir. Lalu si sosok misterius itu pun dia takut dan tunduk gitu. Lihat nih. Matanya si Dewi Sri Asih di sini itu dibuat bercahaya. Lihat. Jadi seperti sang dewi. Oh, ternyata si sosok misterius itu dia menyebut Sri Asih dengan sebutan Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Sri Asih. Si Ganis itu selalu berpikir bahwa Sri Asih itu adalah bundanya gitu. Dia selalu menyebut bunda. Nah, kemudian ketika warga itu masih berdemo, sosok misterius penunggu tanah adat tuh seperti terbang dan para warganya itu kaget kan. Itu manusia atau apa itu katanya. Sering dengan kekuatan penunggu tanah adat. Bendungan jebol, proyek megastruktur gas grup dibatalkan. Udah selesai tadi di situ, udah selesai di sini. Dia bilang perjalananku sebagai Sri Asih pun berlanjut ke sini. Ya, ini mungkin membahas tentang Sri Asih yang lain yang tadi itu ya. Dia ada Sri Asih, kemudian ada Sri Asih muncul yang satu lagi. Nih dia. Ini tadi kan Ganis tiba-tiba muncul nih. Cewek cantik, rambutnya hitam, kulitnya putih, mukanya unyuk-unyuk kali nih. Terus dia bilang, "Siapa kamu?" Mukanya cantik ya, Sobi. Drap. "Apa maumu?" katanya. "Aku tak tahu kamu siapa dan mengapa menyerangku, tapi dari penampilanmu kamu seperti Sri Asih." "Benar, aku adalah Sri Asih." Ini dia. Cantik ya yang di sini gambarnya tuh, yang pas dia rambut hitam nih. "Itu tidak mungkin," katanya Ganis. Kemudian dia pun bertarung dengan Sri Asih rambut hitam dan digerai baju hitam nih. Ganis pun bertarung dengan dia dan dia pun hampir kalah, Sobi. Dicekik pakai kain merah ini. "Kalau benar-benar Sri Asih, kalahkan aku," katanya, menyeringai. "Ya, kau Sri Asih palsu." Habis ya, lagi itu dia ceritanya, ya Allah, penasaran lah. Aduh, padahal aku lebih suka gambarnya Sri Asih yang rambutnya digerai nih. Penasaran nih selanjutnya kayak mana ceritanya. Ini Ganisnya, dan ini Sri Asih yang lain, dan ini Kanjeng Ratu Sri Asih. Yang ini selendangnya kuning, yang ini selendangnya merah. Dan aku penasaran kelanjutan ceritanya ini setelah dia bertemu dengan Sri Asih yang lainnya ini. Nah, seperti itulah dia cerita buku komiknya sekilas. Dan kita nantikan aja filmnya di bioskop besok, sebentar lagi.
Dan bukunya habis tadi itu bagian belakangnya ada seperti bonus gambar ini. Tuh, ada cerita. Di situ 24 jam energi gelap pasti terkumpul dengan penuh dan besar. Jadi situ ada monster yang menyerap energi manusia. Jadi itu cerita lainnya lagi. Seperti yang ini tadi, mana tadi ya? Jadi pertama ada Gundala, kedua Sri Asih, kemudian berikutnya ada cerita Gundam, setelah itu baru Aquanus. Kita nantikan aja, semoga film selanjutnya akan segera diproduksi dan meluncur di bioskop-bioskop kesayangan kalian semuanya. Kemudian kita lihat sosok di balik Sri Asih. Ini di sini ada sekilas info tentang dia, yaitu R.A. Kosasih. R.A. itu adalah Raden Ahmad Kosasih, dilahirkan di Bogor dari keluarga ningrat. Ternyata dia membuat cerita tentang Sri Asih ini. Dia menghabiskan waktu menggambar dan menonton wayang golek sekitar tahun 1939. Kosasih bekerja di Departemen Pertanian Bogor sebagai seniman penggambar binatang dan tanaman, sehingga dia menginspirasi dirinya dengan membuat cerita Sri Asih. Dan tadi kita lihat pertama di sini ada menceritakan tentang hewan-hewan. Ternyata dia memang bekerja di departemen Pertanian Bogor yang memang khusus menggambar binatang dan juga tanaman. Jangan lupa teman-teman di like dan subscribe video aku dan juga share lalu komennya. Bye bye.